semuanya, jumpa lagi dengan saya, Martin. Di tahun 2022 beredar film Sri Mulat yang baru, Hil Yang Mustahil. Sebagai seorang penggemar Sri Mulat, tentu saja saya tidak melewatkannya. Apalagi katanya ini film biopiknya Sri Mulat, kisah sejarahnya Sri Mulat sebagai satu grup lawak yang ngetop saat itu. Saya senang sekali dengan film-film biopik, tapi ternyata kurang tepat kalau menyebut Hil Yang Mustahil sebagai satu film biopik. Film ini lebih tepat disebut film komedi yang diilhami dari peristiwa nyata atau true events. Jadi lebih bersifat nostalgia gaya lawakan Sri Mulat daripada bertutur tentang sejarahnya. Tapi bukan berarti saya kecewa dengan film ini. Hanya saja kurang sesuai dengan harapan saya yang nonton dengan mindset yang berbeda. Saya pikir film ini akan seperti produksi MNC yang dirilis tahun 2017 lalu, Krisya, dengan sutradara Rizal Mantovani, yang memang lebih layak disebut sebagai film biopik. Anyway, kita akan bahas alur cerita film Hil Yang Mustahil dulu, sebelum kita bahas seputar filmnya lebih lanjut, oke? Cerita bermula dari Solo, di mana grup Sri Mulat berasal. Diceritakan bahwa di tahun 1981, mereka sudah ngetop di kota ini, dan para personilnya sudah banyak dikenal oleh orang-orang di sekitar situ. Mereka tampil di satu gedung pertunjukan dan diiringi oleh musik yang terdiri dari pemain alat-alat musik tradisional dan juga ada pemain keyboardnya juga. Ada satu pemukul kendang atau pangrawit yang suka nyeletuk dan dianggap lancang oleh sebagian personil Sri Mulat yang tampil di panggung, terutama Tarsan. Tapi, celetukannya membuat suasana lebih hidup, dan penonton dibuat tertawa olehnya bila adegan di panggung tidak lucu. Celetukan Aris inilah yang mampu memancing gelak tawa di saat yang tidak mengenakkan di panggung. Aris juga dekat dengan Basuki, salah seorang pelawak Sri Mulat. Bapak Aris, yang juga seorang pengrawit di Sri Mulat, memarahi anaknya atas kelakuannya ini. Dia bilang sudah beruntung mereka bisa bekerja di Sri Mulat dan bisa hidup dari situ. Aris sebaiknya tidak membuat hidup mereka jadi lebih sulit karena kelakuannya itu bisa-bisa membuat mereka dipecat dari Sri Mulat. Kelakuan Aris yang lancang ini akhirnya dilaporkan ke Pak Teguh, pimpinan dari Sri Mulat. Tarsan menjadi orang yang paling keras menyatakan tidak terima atas sikap Aris ini. Pak Teguh belum mengambil sikap soal ini. Dia malah mengabarkan bahwa ada telegram dari Jakarta yang meminta mereka untuk tampil di TVRI dan juga di depan Pak Harto, Presiden Indonesia kala itu. Tentu saja semuanya senang mendengar hal ini. Anggota Sri Mulat yang menonjol kala itu yaitu Asmuni, Tarsan, Cucu, yang juga istri dari Pak Teguh, Timbul, Basuki, Kabul, dan juga Nunung diminta oleh Pak Teguh untuk bersiap-siap berangkat ke Jakarta. Nunung adalah keponakan dari Cucu. Sementara anggota yang lain, Paul dan Ana atau Rohana, tetap tinggal di Solo. Aris kemudian dipanggil oleh Pak Teguh. Dia ditegur atas kelancangannya yang suka nyeletuk di bawah panggung. Bapak Aris juga terlihat sedih dan cemas. Takut mereka berdua bakal dipecat. Namun di luar dugaan, dia malah menyuruh Aris pamit kepada bapaknya untuk bersiap-siap berangkat ke Jakarta juga. Mendengar itu, Aris jadi senang bukan kepalang. Demikian juga bapaknya. Pak Teguh menyuruh Asmuni untuk melatih Aris menjadi pelawak panggung dan memasrahkan para anggota lain padanya. Jadi dia menunjuk Asmuni sebagai pimpinan rombongan. Aris juga diminta untuk memakai satu nama panggung buat dirinya sendiri. Atas usulan teman-temannya, dipilihlah nama Gepeng buat dia karena perawakannya yang kurus dan krempeng. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta dan mengontrak di rumah kontrakan milik Babe Makmur. Saat jalan-jalan, Basuki dan Gepeng bertemu dengan seorang cewek cakep yang membuat mereka berdua melongo. Cewek cantik ini ternyata bernama Royani yang diperankan oleh si cantik Indah Permatasari. Perannya sebagai Royani yang cantik dan menggemaskan pas banget dibawakannya di sini. Bagi Basuki dan Gepeng, Royani yang sedang makan gorengan pun terlihat anggun. Pas Royani makan gorengan ini, adegannya dibuat slow motion guys, seolah kita melihat dari point of view Basuki dan Gepeng yang langsung deg-deg plus melihatnya. Mereka kemudian dibawa oleh seorang bapak-bapak yang sebelumnya sempat ngobrol dengan mereka dan sempat menjadi bahan olok-olok Basuki yang melihat muka pengen mereka berdua dan kelihatan jelas pingin PDKT ke rumah Royani. Pas di depan rumah Royani, Basuki kemudian mengusir si bapak-bapak itu pergi karena dia merasa si bapak ini hanya akan menjadi gangguan saat mereka PDKT. Saat Royani keluar, dia memanggil si bapak-bapak tersebut Babe. Kontan saja Basuki dan Gepeng jadi terkejut dan malu bukan kepalang. Sebelumnya Basuki sudah mengolok-olok si bapak dan tidak menyangka kalau si bapak ini ternyata adalah Babe Makmur, bapak dari Royani.
Babe Makmur diperankan oleh Rano Karno yang berakting bagus sekali di sini. Kemunculannya membuat adegan menjadi tambah lucu dan menarik. Walaupun porsi Rano Karno di film ini tidak banyak, tapi kemunculannya membawa kesan yang kuat dan memberi kesegaran baru karena karakter Babe Makmur yang diperankannya dan berlatar belakang Betawi membawa warna tersendiri. Karena Gepeng kurang lancar berbahasa Indonesia, seperti hampir semua anggota Sri Mulat lainnya yang selalu berbahasa Jawa, baik dalam keseharian maupun pas tampil di panggung, maka Basuki berperan sebagai penerjemah Gepeng. Babe Makmur sendiri tidak paham bahasa Jawa dan sering frustasi bila ngobrol dengan Gepeng karena Gepeng selalu berbahasa Jawa. Royani di lain pihak mengerti bahasa Jawa karena banyak dari teman-teman kantornya yang orang Jawa. Dan di sini Gepeng memperkenalkan diri sebagai Freddy kepada Babe Makmur dan Royani. Basuki sendiri sampai kaget saat Gepeng mengaku-ngaku bernama Freddy. Para personil Sri Mulat kemudian pergi ke TVRI untuk meninjau studio di mana mereka akan tampil. Mereka juga sempat bertemu dengan Titik Puspa, yang kala itu adalah seorang artis top yang sedang bersiap-siap untuk tampil di studio. Sebagai pendatang baru yang belum pernah menginjakkan kaki ke ibu kota, tentu saja mereka terkagum-kagum bertemu seorang bintang top seperti Titik Puspa. Mereka semua kemudian makan di satu rumah makan Padang. Di sini mereka kemudian ngobrol dan akhirnya sampai pada usulan bahwa mereka harus punya sesuatu yang unik dari diri mereka masing-masing untuk persiapan tampil nanti. Mereka pun langsung cabut meninggalkan Asmuni sendirian. Jujuk yang berjanji untuk membayar ongkos makan mereka juga ikut cabut. Dari sinilah kelucuan-kelucuan khas Sri Mulat yang membuat kita tertawa ngakak mulai bergulir lebih kencang. Tarsan atas hasutan seorang penjual akhirnya membeli seragam tentara sebagai ide uniknya pas tampil nanti. Hal ini nantinya bakal jadi masalah saat dia bertemu dengan seorang tentara berseragam beneran. Jujuk dan Nunung pergi ke toko kosmetik dan bertemu dengan penjual yang diperankan oleh Emi Lemu. Kabul pergi ke pedagang batu akik dan membeli cincin akik untuk masing-masing jarinya. Timbul pergi ke dukun untuk mendapatkan jimat atau semacamnya supaya dia bisa tampil lebih lucu. Basuki dan Gepeng pergi ke tukang cukur karena Gepeng ingin tampil lebih baik dan supaya pede. Di sini ada cameo Tatang, anak dari almarhum Gepeng yang wajahnya mirip sekali dengan bapaknya. Basuki dan Gepeng malah mau jadi tukang cukur dari si Tatang untuk memberi contoh model rambut yang diinginkan Gepeng. Kabul dengan cincin akik yang menghiasi semua jarinya, kemudian bertemu dengan banci-banci yang sedang mengamen. Dari interaksi dengan mereka, Kabul pun mendapat ilham untuk tampil ke banci-bancian dan memilih nama panggung Tesi. Semua interaksi para anggota Sri Mulat dengan orang-orang itu memunculkan momentum kelucuan yang bikin ngakak saya sebagai penontonnya. Tidak cuma saya, tapi semua penonton di gedung bioskop malam itu. Fajar Nugro sebagai sutradara berhasil menjalankan misinya untuk membuat Hil yang Mustahil ini jadi film yang Sri Mulat banget. Ini yang patut diacungi jempol. Sementara itu Asmuni yang ditinggal di rumah makan Padang akhirnya harus bertanggung jawab untuk membayar ongkos makanan yang telah dimakan oleh rekan-rekannya. Berhubung dia tidak punya uang, akhirnya dia terpaksa membayarnya dengan tenaganya, yaitu membantu-bantu mencuci piring dan gelas di rumah makan tersebut. Satu malam, rumah kontrakan tempat para anggota Sri Mulat menginap kelihatan sepi. Asmuni bilang bahwa ada setan di dalam rumah dan mereka tidak berani masuk. Ternyata ada cowok yang berpakaian Dracula dan cewek bermuka putih di dalam. Mereka jadi histeris dan ketakutan. Dan ternyata cowok tersebut adalah Paul. Sedangkan si cewek adalah Ana atau Rohana yang sedang maskeran. Mereka berdua disuruh ke Jakarta oleh Pak Teguh untuk mendukung rekan-rekan mereka pas tampil nanti. Akhirnya tibalah saatnya mereka tampil di depan Pak Harto. Sebelumnya Gepeng mengajak Royani untuk melihat penampilan mereka. Royani setuju. Bukan main senangnya hati Gepeng. Pas dia menyebut Royani, dia diajak main catur oleh Babe Makmur. Royani sendiri sedang bersiap-siap dan dandan di kamarnya. Para personil Sri Mulat berangkat duluan dan Gepeng belakangan karena harus menjemput Royani dulu. Tapi ternyata Gepeng belum datang-datang juga pas mereka tampil. Gepeng sendiri sudah gelisah karena Royani belum selesai-selesai juga berdandan. Saat Sri Mulat tampil, Pak Harto tidak tertawa. Bawahannya melarang rekannya tertawa karena Pak Harto tidak tertawa. Para personil Sri Mulat jadi gelisah. Saat akhirnya Gepeng dan Royani datang, pertunjukan telah selesai. Hal ini membuat rekan-rekan Gepeng di Sri Mulat jadi marah dan jengkel. Gepeng jadi menyesal dan tidak enak hati, terutama terhadap Basuki yang selama ini selalu mendukungnya. Keesokan harinya Asmuni menyuruh Gepeng balik sendiri ke Solo. Gepeng jadi sedih dan bersiap-siap balik. Di saat inilah Royani datang dan meminta maaf pada para anggota Sri Mulat yang lain.
Dia memohon pada mereka untuk tidak menyuruh Gepeng pulang, karena sebenarnya semua ini adalah kesalahannya, bukan kesalahan Gepeng. Dia pun berjanji akan mengajari mereka supaya lancar berbahasa Indonesia. Akhirnya, Gepeng tidak jadi diusir. Adegan akhir memperlihatkan Gepeng yang menyusul Royani ke tempat kerjanya di sebuah bank. Di sini dia melihat Royani yang dijemput oleh seorang pria yang bermobil. Gepeng yang melihat hal itu menjadi sedih. Babak pertama film Sri Mulat berakhir di sini. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang di awal edisi ini, Hil yang Mustahil ternyata tidak sesuai harapan saya karena ternyata ini bukanlah film biopik seutuhnya. Saat para anggota Sri Mulat sampai di Jakarta, film ini berbelok ke komedi full dengan bumbu percintaan di karakter Gepeng dan Royani. Komedi khas Sri Mulat tertuang dengan baik di sini dan berhasil membuat saya dan penonton lainnya tertawa dan bernostalgia dengan aksi-aksi Sri Mulat dulu. Ini sebetulnya bagus juga, tapi penceritaan biopiknya jadi terabaikan. Di bagian ini, Hil yang Mustahil jadi tidak beda dengan film-film komedi Indonesia yang lain, seperti film Warkop DKI keluaran Falcon kemarin. Ending film yang mencoba berfilosofi lewat karakter Asmuni yang dibawakan oleh T. Rifnu Wikana dengan nyanyian bahasa Jawanya soal jangan terlena saat sedang di puncak kesuksesan jadi terkesan mubazir. Padahal scene awal di Solo sudah terbentuk dengan baik dengan menggabungkan unsur drama dan komedinya dengan cukup seimbang. Saya suka dengan setting tahun 80-annya yang tertuang dengan cukup baik di sini. Sayangnya tone ini tidak dipertahankan di scene-scene setelahnya. Fajar Nugros seperti banting setir ke komedi murni setelah itu. Itulah sebabnya saya berpendapat kurang tepat kalau dibilang Hil yang Mustahil adalah film biopiknya Sri Mulat. Satu lagi yang mengganjal buat saya adalah timeline film ini, yang tidak sesuai dengan timeline sejarah Sri Mulat. Aslinya di tahun 1981, yang merupakan setting film ini saat Sri Mulat pertama kali tampil di TVRI Jakarta, Nunung belum menjadi anggota inti Sri Mulat. Sebelumnya Nunung cuma tampil sebagai penyanyi saja di pertunjukan Sri Mulat. Nunung yang bernama asli Tri Retno Prayudati ini baru bergabung sebagai pelawak panggung Sri Mulat di tahun 1986. Itu pun karena disuruh oleh Pak Teguh selaku pimpinan Sri Mulat sendiri. Sebelumnya Nunung tidak mau dan tidak pernah terpikir untuk menjadi pelawak panggung karena dia merasa tidak bisa melucu. Namun karena diancam akan dipecat oleh Pak Teguh bila tidak mau jadi pelawak, dan karena Nunung butuh pekerjaan, maka tawaran ini terpaksa dia terima. Gepeng sendiri aslinya sudah bergabung dengan Sri Mulat di tahun 1979, walaupun baru sebagai pengerawit di Sri Mulat. Di tahun 1981, Gepeng bukanlah pertama kalinya tampil di panggung. Jika kita mengikuti logika cerita di Hil yang Mustahil, tidaklah mungkin seseorang yang belum berpengalaman seperti Gepeng langsung dikirim ke Jakarta untuk tampil di depan Pak Presiden. Inilah yang terkesan dipaksakan. Gepeng yang bernama asli Rismanto ini sudah menikah dan punya anak dari istrinya Supiah di tahun 1972. Di Hil yang Mustahil terkesan seolah-olah dia masih bujangan. Kabul atau Tesi sebenarnya sudah menemukan gaya kecewek-cewekannya saat masih tampil di THR Surabaya, bukan pas mau manggung di Jakarta. Inilah yang jadi ciri khasnya yang akhirnya membuat dia ditarik ke grup inti di Sri Mulat. Sebetulnya sah-sah saja dalam suatu film untuk memutar-mutar fakta demi kepentingan dramatis. Karena kalau kita mau belajar sejarah yang sejati, bukanlah di film tempatnya. Film adalah bentuk karya seni yang bertujuan menarik ulur emosi penontonnya sehingga tertarik kepada cerita di dalam filmnya. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan dramatisnya, bukan fakta sejarahnya. Itulah sebabnya janganlah menganggap film ini adalah rangkaian cerita yang sama persis dengan sejarah Sri Mulat dalam kenyataannya. Film ini memang mengambil kejadian nyata di mana Sri Mulat tampil pertama kali di televisi tahun 1981. Tapi diberikan cerita yang berbeda sesuai dengan visi Fajar Nugros selaku penulis cerita dan sutradaranya, yaitu untuk mengangkat kelucuan khas Sri Mulat untuk dipersembahkan kepada penontonnya yang mungkin belum pernah kenal dengan Sri Mulat sebelumnya, dan mereka yang sudah mengenal Sri Mulat pas mereka masih tenar dulu. Mungkin itulah sebabnya Fajar Nugros lebih menitik beratkan film ini pada komedinya, bukan dramanya. Menurut saya, Fajar Nugros cukup berhasil dalam hal ini. Kelucuan-kelucuan yang unik dari karakter-karakter Sri Mulat berhasil ditampilkan dengan oke. Jadi misi film ini untuk menghibur dan mengocok perut penontonnya, sukses diwujudkan dengan baik. Memang ada kendala pengucapan bahasa Jawa yang mendominasi hampir seluruh film.
yang terasa kaku dan kurang pas seperti bahasa Jawanya T. Rifnu Wikana yang berperan sebagai Asmuni, Ibnu Jamil sebagai Tarsan, dan Dimas Anggara sebagai Timbul. Tapi akting para pemainnya menurut saya sudah cukup bagus. T. Rifnu Wikana membawakan peran Asmuni dengan pas. Lucu tapi tetap berwibawa sebagai orang yang bisa disebut tangan kanannya Pak Teguh. Bio Wan yang memerankan Gepeng cukup menjiwai dengan cara bicara dan mimik muka yang mirip dengan almarhum Gepeng. Elang L. Gibran yang berperan sebagai Basuki juga tampil bagus di sini, mengingatkan saya pada ekspresi dan cara bicara almarhum Basuki asli. Chemistry Bio Wan dan Elang L. Gibran di sini juga believable dan kocak. Yang saya rasa kurang adalah Erik Estrada sebagai Kabul atau Tesi. Dia terkesan tanggung dalam memerankan Tesi di sini. Dimas Anggara juga saya rasa terlalu muda untuk dipasang sebagai Timbul, walaupun tingkah lucunya cukup mengundang tawa juga. Akting Erika Karlina sebagai Jujuk juga masih agak kaku. Yang cukup menonjol adalah akting Zulfa Maharani sebagai Nunung yang saya nilai cukup berhasil dengan kekenesannya dan bahasa tubuhnya yang persis banget dengan Nunung asli. Rukman Rosadi yang membawakan perannya sebagai Teguh juga tampil bagus sekali di sini walaupun screen time-nya tidak banyak. Sosok pendiri Sri Mulat yang berkarisma dan berwibawa bisa dibawakannya dengan meyakinkan. Sepertinya juga ada cameo si bule Eko Handaitolan Hawaii Five-O, anggota Sri Mulat lama dari Surabaya saat Kabul membeli cincin akik. Tapi namanya jarang disebut-sebut di media yang saya baca. Eko Handaitolan ini sebenarnya cukup dikenal bagi pemirsa televisi di Surabaya dan sekitarnya pada waktu itu. Morgan Oey yang berperan sebagai Paul terasa kurang berkesan di sini. Begitu juga dengan Naima Al-Jufri yang berperan sebagai Ana atau Rohana. Mungkin karena screen time mereka berdua cuma sedikit, jadi mereka terkesan cuma sebagai pelengkap saja. Scene yang juga menarik di film ini adalah pertemuan Tarsan asli dengan Tarsannya Ibnu Jamil yang sangat kocak. Ini termasuk scene favorit saya. Ibnu Jamil begitu luas membawakan perannya sebagai Tarsan. Secara umum, permainan para aktor aktris di Hil yang Mustahil ini boleh dibilang cukup bagus dan menjiwai. Interaksi antara karakternya juga oke. Ini yang merupakan nilai plus dalam film ini, dan bisa menutupi sektor-sektor lain yang kurang terutama di segi ceritanya. Fajar Nugros seakan terlalu asik memoles unsur komedinya dengan baik, sampai-sampai agak mengabaikan segi ceritanya. Tapi usahanya untuk mengarahkan para pemainnya, dan mengangkat keunikan karakter-karakter dan dagelan khas Sri Mulat patut dihargai. Sinematografi yang diarahkan oleh Wendy Aga juga tertuang dengan indah. Tone warna dalam film ini yang mengangkat nuansa akhir tahun 70-an dan awal 80-an juga patut diacungi jempol. Suasana panggung Sri Mulat pas awal film begitu menarik dan terasa alami. Lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam film ini, usaha Fajar Nugros untuk mengangkat kisah Sri Mulat ke layar lebar patut dihargai. Saya cukup terkesan dan tidak ragu untuk merekomendasikan Sri Mulat Hil yang Mustahil kepada para pemirsa untuk ditonton. Saya berikan skor 6/10 untuk film ini. Walaupun bukan film biopik yang saya harapkan, tapi film ini sukses membuat saya tertawa ngakak dan bernostalgia dengan lawaan Sri Mulat yang sudah cukup lama vakum dari dunia hiburan karena pentolannya juga banyak yang sudah almarhum. Melihat reaksi penonton di gedung bioskop, ternyata tidak cuma saya saja yang merindukan kelompok lawak lawas yang satu ini. Masing-masing dari mereka punya keunikan sendiri-sendiri, sehingga figur mereka tidak akan bisa tergantikan oleh yang lain. Dari data yang saya lansir dari internet, sayangnya perolehan penonton untuk film Sri Mulat Hil yang Mustahil cuma mentok di 246.711 sampai pada bulan Juni 2022. Hal ini tentu saja membuat pihak MNC Pictures dan IDN Pictures selaku pembuatnya berpikir ulang untuk menayangkan babak keduanya di bioskop karena tentu saja perolehan penonton di angka tersebut bisa dikatakan merugi dan sangat tidak sesuai dengan target. Jadi, walaupun mungkin babak keduanya sudah rampung dibikin, mereka pasti berpikir ulang untuk mengedarkannya di bioskop. Sedianya babak keduanya akan diedarkan bulan Mei 2023, tapi melihat kondisi di atas, kemungkinan film keduanya akan jatuh ke aplikasi streaming seperti yang terjadi pada Warkop DKI-nya Falcon versi Aliando Syarif dengan sutradara Rako Priyanto yang beredar di tahun 2019 kemarin. Film ini tidak mendapat sambutan hangat dari penonton bioskop, sehingga part 2-nya kemungkinan diedarkan di aplikasi streaming dan tidak di bioskop lagi. Patut disayangkan pada akhirnya film Sri Mulat Hil yang Mustahil ini kurang mendapat sambutan hangat dari penonton bioskop karena film ini bukanlah film yang jelek dan ngasal dan kualitas dari film ini boleh dibilang bagus.
Desain produksinya pun punya nilai yang lebih dan penyutradaran Fajar Nugros begitu apik dan rapi di sini, walaupun arah cerita yang diambil kurang sesuai dengan harapan saya pribadi. Namun, ini bukan berarti Hil yang Mustahil adalah film jelek dengan kualitas yang jongkok ya pemirsa. Film ini oke dan cukup bisa dibanggakan sebagai film nasional berkualitas. Demikianlah review saya di edisi kali ini. Kita jumpa lagi di movie review edisi berikutnya. Bye!